Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Halo, selamat siang, Stallovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Apa kabarnya Anda hari ini? Selamat ya, di kesempatan hari ini Bincang Parlemen kembali hadir untuk Anda edisi hari ini di hari Selasa 1 Oktober 2024. Kalau berbicara soal yang namanya Bincang Parlemen, kita akan ngobrolin satu tema yang hari ini lagi happening ya. Di Kabupaten Sleman nih, lagi banyak UMKM yang sedang naik ya. Nah, kalau berbicara soal yang namanya UMKM, ini banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman nih, Stallovers. Contohnya adalah inovasi. Ya, kerap yang terjadi itu adalah usaha turun-temurun dengan pengembangan otodidak tanpa dilakukan pengembangan luasan yang lainnya juga. Dan untuk zaman sekarang adalah bagaimana cara inovasi itu bisa terjadi, itu adalah dengan digitalisasi dan memang harus serba digital sekarang ya. Terlebih pemasaran jadi faktor yang membuat banyak pelaku usaha itu gulung tikar. Stallovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman, serta ini dari peran DPRD pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang bergabung, WhatsApp masih kami buka ya. Line WhatsApp dibuka dari sekarang di 0818621013. Dan di kesempatan hari ini untuk Anda yang dengerin via streaming, boleh di www.starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjastreamers.com. Kita masih di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman. Dan sudah hadir juga di kesempatan hari ini ada dua narasumber Iwan yang hari ini akan berbagi dengan tema kita, optimalisasi pusat layanan usaha terpadu atau PLUT untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Selamat pagi dari Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Istiqomah Catur Sulistianing Tias STMT. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Iwan. Kabar baik ya, Bu ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu ya. Bismillah. Amin. Baik, yang kedua ada Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH dari DPRD Kabupaten Sleman. Selamat pagi, Bapak Qadir, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, hari ini semua sehat. Amin. Amin, semoga lancar ya. Amin. Baik, kita akan ngobrol selama 60 menit ke depan. Jadi buat Anda yang ingin berkirim pertanyaan buat kita terkait dengan tema kita, ada optimalisasi pusat layanan usaha terpadu untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Sekali lagi, WhatsApp di 0818621013. Kita ke Ibu Ayi ya, ini panggilannya ya, Bu ya. Ibu Ayi, kalau berbicara soal yang namanya UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, ini secara kasat mata aja gitu kan, pengembangan UMKM kan sekarang sudah luar biasa nih. Kalau di Sleman sendiri nih, sebenarnya ada total atau ada jumlah UMKM itu yang terdata di Kabupaten Sleman, terlebih di Dinas Koperasi seperti itu, Bu? Sampai saat ini memang kita selalu mengupdate data UMKM di Kabupaten Sleman ya. Alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 109.000 atau 109.792 unit UMKM. Kemudian di sana kita bagi dalam skala kecil dan mikro. Jadi untuk skala kecilnya itu 169 unit dan menengahnya 1. Artinya sisa dari itu adalah skala mikro. Jadi sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, bahwa kalau pemerintah kabupaten ini kewenangannya adalah dalam pembinaan UMKM khususnya mikro. Jadi kita fokus pada UMKM yang skala mikro sesuai dengan ketugasan dari Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Sementara yang kecil itu ada di provinsi dan yang menengah ada di pusat. Tapi koordinasi, kolaborasi, sinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terus kita lakukan. Ada 109.000 lebih ya UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Itu terdiri dari murni UMKM atau ada UKM-nya sendiri juga? Tadi untuk kecilnya 169, sedangkan menengahnya 1 ya. Itu juga terbagi di provinsi dan juga di kota ya, tadi sempat dijelaskan sama Ibu juga ya. Kalau UMKM-nya ada di Sleman, tetapi sesuai dengan Undang-Undang 23 itu kewenangan pemerintah kabupaten khususnya adalah di usaha mikro. Jadi yang 169 usaha kecil tadi ada di Sleman juga, tetapi kewenangan langsung adalah pemerintah provinsi.
Kemudian yang skala menengah itu ada di Sleman juga, tetapi kita selalu berkoordinasi untuk pembinaannya karena perkembangan UMKM baik itu mikro tidak terlepas juga dari peran usaha kecil tentunya. Ibarat orang tua dan anak begitu ya, tentunya bagaimana kemudian usaha-usaha mikro ini bisa digandingkan dengan usaha-usaha yang lebih besar untuk saling mengangkat, saling berkolaborasi begitu. Dan kondisinya sekarang ini bagaimana nih untuk yang mikro dan juga yang menengah tadi? Alhamdulillah dari beberapa pancingan kegiatan kami dalam kemitraan, kemudian juga dalam kolaborasi antara si kecil dengan si besar begitu ya, itu bisa berjalan harmonis meskipun itu juga dengan intervensi kami ya, intervensi pemerintah kabupaten tentunya dalam hal ini khususnya Dinas Koperasi UMKM, bagaimana supaya ada keperpihakan terhadap usaha mikro. Jadi ketika usaha itu awal, ibarat anak itu ya Mas ya, ketika anak itu masih perlu dititah ya kita titah dulu gitu kan, ketika dia perlu bisa dilepas ya dilepas pelan-pelan begitu. Ketika kemudian dia besar makin besar, dia wajib dong dia gandeng adiknya seperti itu. Nah ini yang intervensi yang kita lakukan. Jadi ada kegiatan dan juga pendampingan yang dilakukan. Betul seperti sekali, itu. Ya. Ya. Nah kalau berbicara soal yang namanya lokasinya yang dari Kabupaten Sleman itu kan luas nih ya. Biasanya nih paling banyak tersebar di daerah mana nih untuk yang di Kabupaten Sleman sendiri? Ya kalau untuk sebaran UMKM itu sebenarnya sebanding dengan sebaran penduduk. Jadi karena sebenarnya kan UMKM itu sendiri sangat luas sekali ya. Orang dagang juga UMKM begitu kan. Orang berproduksi juga UMKM, berproduksi dijual contoh kecil sederhana saja misalnya bikin roti langsung dijual itu juga UMKM itu ya. Sehingga otomatis memang logis ketika sebaran UMKM itu sebanding dengan sebaran jumlah penduduk dan memang kalau dari sisi wilayah desa kotanya tentu makin ramai, makin banyak penduduk, makin banyak UMKM-nya begitu. Sektor yang paling banyak yang ada di Kabupaten Sleman? Jasa lainnya. Ya, sektor kalau kita mengacu dari sektor di PDRB itu ya Mas ya. Jadi untuk yang paling banyak itu jasa lainnya, kemudian berikutnya itu pedagang dan setelah itu baru makan minum, itu yang ketiga paling besar. Baik. Ini kita ke Pak Kadir dulu nih. Pak Kadir, kalau berbicara soal UMKM yang ada di Kabupaten Sleman itu luar biasa ya. 109.000 something. Ya. 109.700 berapa gitu tadi Bu ya? 792. Oke. 109.792 nih. Udah banyak banget ya tersebar di seluruh Kabupaten Sleman nih. Dari Pak Kadir selaku dari DPRD Kabupaten Sleman nih. Bagaimana nih menilai untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sleman sekarang bisa naik dan juga semakin banyak nih Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bagi saya UMKM itu sudah menjadi nadi ya di hidup saya. Sampai hari ini saya masih menjadi wakil ketua umum Asosiasi Asmido Pusat ya. Saya tumbuh dari kecil gitu dan saya betul-betul menjiwai itu UMKM, kemudian kecil, menengah, mikro kecil menengah. Maksudnya, kenapa mikro kan tadi kalau kita terjemahkan disampaikan Bu Haji, mikro adalah usaha kecil yang tidak terdaftar barangkali ya, belum mempunyai badan usaha, belum mulai badan hukum. Jadi betul-betul dia membuat produk apa dia jual, masalah legalitasnya belum ada. Maka itu pembinaannya ada di mana? Ada di kabupaten. Kalau kecil ada di provinsi, kalau menengah baru di pusat. Ya. Itu sesuai kementerian karena di sana diatur dengan seksama. Nah, kemudian kita lebih menyoroti kepada UMKM Sleman. Saya tumbuh di DIY, kemudian dimulai dari Sleman sehingga secara habitat gitu kita paham ya. Saya hanya berpikir dari dulu bagaimana UMKM itu tidak menjadi objek ya. Jadi dia ada subjek pelaku yang harus betul-betul hidup. Kalau itu menjadi subjek pelaku, maka dampaknya nanti akan luar biasa. Nah, mengawali dari itu, jadi saya ada di asosiasi cukup lama sampai hari ini, kemudian saya mengadvokasi, kemudian saya sekarang tidak hanya advokasi tapi mandatori. Karena saya ada di DPRD dan punya tugas budgeting maupun mengawasi. Dan saya melihat
dengan 109.000 sekian tadi yang tergolong menjadi UMKM, itu ada mikro, ada kecil, ada menengah gitu, kira-kira gitu. Maka untuk naik kelas, nah, kita mengapresiasi Dinas Koperasi dengan plutnya, bahkan sebelumnya itu sudah membuat kelas dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang artinya kalau 109.000 tadi hanya 0,1 atau 2% itu yang sudah betul-betul di kelas settle ya. Ya, nah, gitu. Dan di bawahnya lagi itu sekitar 0,4% itu kondisinya kalau dalam bisnis sudah 5 tahun ke atas ya, artinya sudah menapaki hidup itu. Kemudian yang ketiga yang baru memulai dan sudah bisa hidup itu sekitar 1,6-7%. Nah, kalau melihat dari itu maka ya memang tempatnya kita mengapresiasi karena mikro ini kita lahirkan dan tumbuh untuk menjadi naik kelas. Tanpa dasar itu kita tidak bisa menilai. Kita lihat 109.000 itu bukan jumlah yang kecil. Kalau cakupan bisnisnya dari jasa lainnya, kemudian makanan, minuman, dan seterusnya, siapa lagi kalau nggak ada dinas yang concern untuk itu? Maka kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif itu harus ditonjolkan, ya, diutamakan, karena nanti akan berhubungan dengan penganggaran dan program. Dan kami akan concern melihat itu. Nah, capaian apa yang ada di Sleman? Mikro ini sekarang kalau kita lihat penghargaan, lihat di pameran-pameran di pembinaannya di Sleman itu cukup sangat dinamis gitu. Jadi itu kita apresiasi hingga pembinaan yang dimaksud itu betul-betul bisa efektif, baik pelembagaannya, baik SDM-nya, bagaimana mereka untuk bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Oke, baik. Tadi juga sempat dijelaskan ya, untuk yang mikro itu kan banyak yang belum terdaftar nih terkait dengan pendaftarannya atau kebijakan. Mungkin ada kebijakan tersendiri terkait dengan itu bisa sampai terhitung itu, apakah mereka sudah mengajukan dulu atau bagaimana, Pak? Jadi begini, nama aja proses pembinaan. Proses pembinaan itu kan dinas akan mendatangi. Jadi ada potensi yang bagus, ya nanti Bu Ayi dengan bidang-bidang yang membidangi, dia akan melihat, mengevaluasi, bahkan mendatangi, bahkan akan pembinaan secara tidak langsung. Karena kalau secara langsung berarti kan harus kenal dulu di bawah dia. Kalau tidak langsung maka dia akan mendatangi bahwa ada plut ini. Ya. Plut itu apa tugasnya? Tugasnya di situ kan berisi para konsultan, ya. Ada yang concern di bidang itu, sehingga tadi yang tidak punya izin atau yang baru memulai usaha maka akan kita daftarkan pertama. Apa itu? Dia kasih cara dalam badan usahanya itu. Nanti badan hukum, badan usaha dulu, badan misalnya UD atau rumah tangga kita daftarkan dengan NIB-nya karena sistem subscribe sekarang itu kan itu lebih OSN akan lebih mudah. Maka kita daftarkan NIB-nya dulu. Nah, ini nanti bagian-bagian dari apa yang menjadi tugas plut. Kemudian kalau dia makanan, ya PIRT-nya, kemudian halalnya, ya dan seterusnya. Nah, nanti mengarah ke pengembangan kelas-kelas berikutnya. Kalau dia sudah harus perlu pengembangan pasar, ya harus packagingnya, kemudian digitalnya, gitu. Bagaimana dia berbuat market digital? Karena bagi UMKM, bagi mikro itu menjadi besar, pasti harus dia punya mentor. Mentor itu bisa dari pengusaha, bisa dari dinas terkait, bahkan bisa dari media-media yang ada. Sekarang sangat mudah, karena kalau tadi disampaikan tentang inovasi, bagi kami UMKM itu akan menjadi besar kalau dia punya mimpi, dia punya inovasi. Kalau dia tidak punya inovasi, maka sampaikan saja bahwa itu usaha yang akan mati. Jadi hidupnya itu harus ada inovasi terus-menerus. Oke, baik. Ke Bu Ayi ya. Tadi kan sempat dijelaskan juga terkait dengan pendaftaran terkait dengan usaha mikro itu yang banyak ternyata ya memang di Kabupaten Sleman mereka masih
sekedar usaha aja kayak gitu ya, belum didaftarkan terkait dengan PIRT-nya, halalnya dan sebagainya. Ini dari kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sleman itu sebenarnya bagaimana sih Bu terkait dengan regulasi untuk pendaftaran usaha kecil mikro seperti itu? Ya, terima kasih Mas Iwan, ya, terima kasih juga Pak Kadir. Jadi sejalan dengan visi misi Kabupaten Sleman ya, bahwa kita ingin menjadikan Sleman itu sebagai rumah bersama begitu yang nyaman. Dinas Koperasi UMKM pun pengen UMKM ini juga menjadi sebuah usaha yang nyaman dan menyamankan orang lain, ngaten ya. Ketika usaha itu aman, ketika usaha itu berlegalitas, pasti konsumen pun juga nyaman untuk mengkonsumsi produknya. Jadi kegiatan kita pun juga mendorong ke sana. Salah satu yang kemarin kita lakukan di kebijakan dari Bu Kepala Dinas itu bahwa setiap peserta pelatihan itu seusai pelatihan sudah harus memiliki NIP atau nomor induk berusaha. Sebagaimana kita tahu bahwa NIP ini kan prosesnya online dan cukup simpel gitu. Jadi pada saat pelatihan salah satu output yang wajib begitu ya, itu adalah memiliki NIP dan KRIS sebenarnya. Itu salah satu layanan dari legalitas maupun layanan dari pendanaan gitu. Dengan mereka memiliki NIP dan KRIS, tentu satu modal dasar sudah mereka miliki gitu ya. Kemudian untuk legalitas teknis seperti PIRT, sertifikat halal seperti itu, kita ada kegiatan fasilitasinya gitu. Jadi di tempat kami di dinas itu ada sebuah tim yang namanya fasilitasi layanan pembiayaan. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang berkutat tentang bagaimana UMKM itu meningkat legalitasnya sejak dari NIP sampai legalitas teknis, PIRT, halal, SLHS dan sebagainya. Termasuk juga nanti kita hubungkan dengan POM. Jadi kami berharap tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadir bahwa UMKM ini pelan tapi pasti senantiasa naik kelas gitu ya. Jadi kalau tadinya masih di kelas 1 ya naik ke kelas 2, kalau tadinya kelas 3 ya naik di kelas 2 naik di kelas berikutnya. Jadi di tempat kita memang benar yang disampaikan oleh Pak Kadir tadi bahwa yang paling banyak itu masih di level 1 itu. Jadi ada 98.000 sekian untuk level 1, kemudian level 2 itu ada 9.000 sekian, kemudian level 3 itu ada 1.600-an, level 4 itu ada 400-an, dan level 5 yang tertinggi itu baru 200-an. Nah, ini menjadi PR bagi kami. Sisanya itu memang masih belum terklasifikasi meskipun sudah terdata di tempat kami. Yang ini kan baru nggak nyampe 109 yang berhasil kita leveling ya, tapi sisanya itu masih belum terleveling tetapi terdata. Jadi PR Dinas Koperasi UMKM masih banyak sekali ya. Nanti terima kasih sekali tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa komitmen dari Dewan ternyata sangat mendukung gitu ya dari pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman ini. Semoga konsistensi dari UMKM ini untuk terus berusaha naik kelas bisa berlangsung. Oke, baik. Dari DPRD Kabupaten Sleman juga sudah full support ya, di sini ya. Satu lagi pertanyaan terkait dengan kualifikasi kelas tadi. Ini yang menentukan terkait dengan dia level 1 atau kelas 1 dan seterusnya itu dari apanya, Bu? Kita pernah melakukan kajian tentang leveling UMKM ini. Di situ level 1 ada kriterianya sendiri, tapi mohon maaf kalau secara detail saya tidak hafal ya Mas. Jadi level 1 ada kriterianya, level 2 masing-masing level ada kriterianya, dan itu baik dari sisi legalitas, jumlah tenaga kerja, cakupan pemasaran maupun tingkat modal itu, ketergantungan keuangan maksudnya. Jadi apakah seberapa besar mekanisme pembiayaan dia itu juga menentukan. Jadi kalau masih kecil biasanya kan dari uang sendiri, belum berani pinjam dan sebagainya seperti itu. Tetapi masih bolong sana bolong sini, neraca keuangannya juga masih campur dan sebagainya seperti itu. Tapi nanti makin meningkat, percaya dirinya juga makin berkembang, maka sumber pembiayaannya pun juga akan makin luas. Itu juga menjadi salah satu kriteria leveling. Baik. Kita ke Pak Kadir. Tadi udah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara mendaftar, terus juga sertifikat yang harus dipenuhi juga untuk usaha mikro ataupun menengah seperti Pak Kadir ya. Nah, kalau dari DPRD Kabupaten Sleman sendiri melihat, kita flashback dulu nih Pak terkait dengan kemarin di tahun 2000-an ya. Pandemi nih sedang melanda nih. 2019, 2020. Ya, pandemi ini melanda nih di Indonesia dan banyak sekali UKM atau UMKM yang mau nggak mau harus gulung tikar nih. Nih
untuk yang sedang berjuang ataupun yang masih berjuang itu kan lumayan banyak di Kabupaten Sleman. Ini bagaimana dari Pak Kadir selaku dari DPRD Kabupaten Sleman menanggapi ini? Baik. Jadi saat pandemi itu saya menjadi ketua gugus Covid DPRD Kabupaten Sleman yang tentu pertama kita harus mengutamakan keselamatan dulu ya, pencegahan perlindungan. Setelah mencegah melindungi dan itu terpenuhi, bahasanya terpenuhi, maka akan timbul yang kedua. Yang kedua adalah mereka pasti tidak akan mempunyai pekerjaan, berkurang. Kalau sudah yang pegawai dia masih bekerja ya, pegawai ASN ataupun perusahaan BUMN. Tapi bagi mereka yang lepas, perusahaan harian, kemudian pengusaha-pengusaha mikro kecil itu tentu pasti dia akan kehilangan pencaharian. Namun sisi itu terbalik ya. Kenapa? Karena itu hasil survei ataupun tidak, tetapi kami juga mengalami sendiri dan turun di lapangan. Justru pada saat orang tidak keluar rumah, dia membutuhkan sesuatu semuanya lewat online. Maka saat itu bagaimana digital online itu yang kita utamakan. Yang kedua, apapun pekerjaan yang ada, kebutuhan yang ada, ya kita serahkan ke para UMKM kita, yang mikro, tukang jahit kumpulkan, kita kasih fasilitas mesin jahit, konsul garap, alat baju itu namanya, baju asmat, kita suruh buat masker, walaupun masker sekarang murah, kalau dulu kan mahal sekali, karena 10 atau 12 ribu pun kalau ada gitu. Nah kita minta buat itu, kita belikan bahan, dan waktu itu ya kalau kami memang pengusaha juga ya di bidang itu, yang kami buatkan kelompok-kelompok, kami kasih pinjaman mesin, kemudian pemerintah melalui dinas koperasi, kemudian dinas tenaga kerja, mereka saling berkolaborasi, ini punya kerjaan kita kasihkan ke UMKM kita dan seterusnya, yang saat itu yang sudah siap dan mampu mengerjakan kerjaan yang ada karena sudah terbiasa, dia kekurangan order kan. Nah, dia cari dari online, mana yang siap kita kerjakan. Yang makan minum, nah, tentu mereka lebih mudah karena dia akan dengan mudah menjual tadi melalui kita kerjasama dengan Gojek dan seterusnya saat itu untuk mereka tetap stabil, tetap establis gitu. Nah, terbukti pada saat pandemi itu penjualan online justru meningkat. Karena orang tidak mau keluar rumah dan dia order dari situ. Kira-kira itu jadi saat pandemi bagaimana kita menyikapi, dan alhamdulillah kita DPRD bersama eksekutif menyikapi itu dengan tepat sehingga justru mereka tetap bisa establis, bisa hidup walaupun tidak seperti normalnya gitu. Oke, baik. Artinya bahwa ketika pandemi pun untuk UMKM maupun mikro harus berjuang secara online juga ya, dan online sudah dimulai dari masa itu begitu ya Pak? Ya, walaupun ya tidak bisa memenuhi semuanya ya, dengan 109.000 bahkan lebih, bahkan ditambah lagi kan ya pengangguran yang muncul itu kan juga tidak mudah. Maka dari situ program-program kita itu lebih ke titik kesejahteraan saat itu. Oke, baik. Pak Kadir juga Ibu, ayo kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda Stalovers jangan lupa ya, lain pertanyaan masih buka di 08186211013, dan kita juga akan membacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk juga lewat WhatsApp ya. Kami akan segera kembali tentunya masih di Bincang Parlemen. Iya, terima kasih masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman dan siarkan secara langsung melalui Star FM ya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kita 0818621013, terima kasih, dan habis ini bakalan kita bacakan untuk pertanyaan Anda. Masih bersama dengan kita tentunya ada Sekretaris Dinas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Kabupaten Sleman, ada Ibu Istiqomah Catur Sulistianing Tias STMT beserta dengan Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH dari DPRD Kabupaten Sleman ya. Tema kita masih sama ya, belum berubah. Ada optimalisasi pusat layanan usaha terpadu atau PLUT atau PLUT untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Kita baca yang sudah masuk di WhatsApp dulu ya, 0818621013. Halo, selamat siang. Ada Pak Revianto ya. Mau tanya terkait dengan UMKM, ini bisa dikatakan naik kelas itu yang seperti apa, dan apakah ada parameter khusus untuk menilainya? Kita ke Ibu Ayi, monggo silakan. Iya, terima kasih.
Pak Suryanto ya. Pak Revianto. Oh, Pak Revianto, mohon maaf. Pak Revianto, selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya Bapak. Jadi sebelum saya menjelaskan kriteria, perlu kita samakan frame dulu bahwa leveling ini gunanya adalah untuk menempatkan tembakan kalau senapan seperti itu ya Bapak ya. Jadi leveling ini adalah untuk menempatkan program kegiatan kami terhadap sasaran begitu. Jadi kita ada beberapa kriteria, yaitu jumlah tenaga kerja, kemudian omset, kemudian legalitas, kemudian juga akses keuangan. Nah, jadi bukan berarti kemudian kelas 1 itu lebih rendah dari kelas 2 dan seterusnya, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memberlakukan atau memberikan program kegiatan kepada UMKM yang legalitasnya kurang, kemudian cakupan pemasarannya itu masih terbatas, begitu. Tentu pendekatan kita akan sangat berbeda ya ketika UMKM itu misalnya si A tenaganya masih pakai tenaga dia sendiri, mungkin dengan 1-2 orang tetangga, dengan si B yang dia sudah memiliki tenaga kerja misalnya 10 orang dan seterusnya. Nah, ini tentu pendekatan pembinaannya, pendampingannya akan sangat berbeda. Jadi leveling itu seperti itu. Jadi kapan naik kelasnya? Ya naik kelasnya ketika sesuai dengan kriteria kita, tetapi bukan berarti kemudian kita berhenti, tidak, tetapi ada pola pembinaan yang berbeda pada masing-masing level tentunya seperti itu. Dari dengan kriteria yang tadi saya sampaikan, angkanya berapa dan sebagainya, monggo silahkan sowan ke Dinas Koperasi UMKM, nanti Bapak bisa berdiskusi lebih lanjut dengan kami. Kita akan menjelaskan juga secara luas program-program yang kami berikan untuk UMKM di tiap-tiap levelnya. Oke, baik. Tadi sempat dijelaskan di awal-awal ya Pak Kadir terkait dengan kelas UMKM nih. Ada tambahan nih Pak terkait dengan kelas UMKM. Baik, ini kelas UMKM ya. Jadi kalau secara parameter saya sebut pembinaan kedinasan itu ada leveling ya. Pihak Bu Sekretaris jadi itu aja. Ya kalau tidak ada itu maka kita tidak bisa membedakan pembinaan mau macam apa yang akan kita berikan, karena itu bagian dari pembinaan agar efisien, efektif sehingga timbulnya produktif. Nah, dari sisi yang paling sama itu tentu UMKM itu kalau saya memandangnya dimulai dari mereka berusaha sebagai DNB saja. DNB artinya ya yang ngabai, ya tukang, ya totalan, ya masa, ya dibawa kemana sendiri. Gitu ya. Manpowernya satu gitu ya. Yang punya biasanya gitu ya. Gitu. Jadi ini bukan berarti terus mikro loh. Berarti sendiri pun bisa punya omset tertentu kalau itu berdasarkan omset. Gitu. Bisa levelnya di level 3, level 4 gitu. Nah kemudian DNBI nanti berubah menjadi juragan. Namanya juragan oriented. Jadi saya mempunyai suatu skema dalam pembinaan ya, motivasi saya itu dari DNBI kemudian menjadi juragan oriented. Juragan oriented itu adalah dia sudah punya tenaga kerja, dia sudah punya itu semua, tetapi masih ditunggoni, ya masih semuanya karena juragani gitu ya, sana kemari ditunggu, gue nyambut gaya apa dan seterusnya, kamu kerja apa sampai di mana gitu. Itu levelnya di situ. Nah level yang berikutnya lagi, kalau saya menyebut ada sistem oriented. Jadi mereka sudah punya sistem. Ini manajernya, ini tugasnya apa, dan seterusnya dia bisa kemana-mana tinggal kontrol aja. Ada penanggung jawab masing-masing. Nah, ini kelas-kelasnya yang saya memaknai seperti itu, dan itu juga saya alami sendiri ya kan. Mungkin saya menjadi DNBI sebentar saja gitu, kemudian jadi juragan sebentar saja, saya kemudian sudah beralih menjadi sistem oriented karena saya bisa berorganisasi kemana-mana dari tingkat daerah, DIY sampai nasional dari semenjak saya untuk membuat jejaring, dan jejaring itu sangat perlu karena bisnis itu dibutuhkan satu adalah keberanian, ini yang nggak bisa ditolak, ini yang nggak bisa dilawan, dan ini yang harus hakiki. Tanpa keberanian kita akan menjadi pengusaha. Yang kedua kita harus punya jejaring, maka kita harus berorganisasi, aktif bermitra dengan pemerintah, dengan lembaga dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk membuka jendela kita. Gitu. Jadi naik kelas itu kalau sudah mengikuti jenjang itu, maka kelasnya akan naik terus. Nah sistem yang ada mengenai badan usahanya, badan hukumnya itu akan mengikuti, karena itu menyangkut
barrier yang ada dari pemerintah. Nah, untuk mencapai itu bisa kredit kan harus banker ya, bankable gitu ya. Berarti kan harus badan usaha dan badan hukum gitu. Nah, pemerintah, bank itu punya barrier yang harus dia ikuti, ya kan? Kan tidak ada namanya usaha, sepengetahuan saya. Saya membina, saya memulai, siapapun itu, kalau usaha itu dimulai dari dikasih modal dengan mudah, maka dia tidak akan sustainable, dia tidak akan struggle. Pasti dia akan minta lagi dan minta lagi gitu. Nah, ini problem besar kita. Yang harus kita lakukan adalah situ pembinaan skill, pembinaan knowledge-nya, kemudian pasar digitalnya dan seterusnya. Kalau saya ingin itu di digital ya bagaimana kita ajari dia naik kelas untuk ada di platform digital. Karena nanti ke depan semua bahkan duit pun akan jadi digital. Ini harus kita ikuti. Dan ingat bahwa di dalam teori ekonomi kita dulu SWOT ya, analisa SWOT itu kan pentingnya adalah di ruang gerak dan waktu, ya, placement, ya kan, distribusi, kemudian production, dan kemudian quality. Nah, pada saat kita mengikuti timing waktu, itu sekarang sudah bergeser. Kalau kita dulu waktu kita buat ini 50, untuk dikenal orang ke 50 itu kita harus menjajakan ke suatu tempat untuk dikenal. Sekarang kan tidak. 50 gitu kita klik ya kan. Kalau kita sudah punya platform digital, itu akan sebentar lihat banyak orang, dia beli. Jadi ruang gerak dan waktu itu sudah kembali ke masa sekarang, ada masa digital itu. Ingat itu yang harus dimaknai. Dan mau nggak mau juga harus go digital harus sudah diproses begitu ya. Harus, kalau tidak ya kita akan ketinggalan zaman gitu. Oke, baiklah. Tadi Pak Revianto ya yang ada di Jogja, terus ada juga Mbak Septi. Ini yang banyak ditanyakan nih terkait dengan kemudahan akses pembiayaan seperti itu. Monggo Bu Ayi. Ya, terima kasih Mbak Septi. Jadi untuk akses pembiayaan kita berkolaborasi dengan beberapa pihak, dengan perbankan, juga dengan mitra kita di dalam pemerintah kabupaten sendiri. Kita memiliki UPT dana penguatan modal. Di sana ada pembiayaan dengan bunga 3% per tahun. Ini sangat kecil sekali ya. Kemudian dengan grace period 4 bulan. Ini cukup sangat kompetitif skema ini dan banyak diminati oleh UMKM. Monggo kalau dari teman-teman UMKM ingin mengakses, tetapi selain DPM pun juga perbankan ada dengan pinjaman lunak tersebut ya, kredit dari perbankan juga kita dorong untuk menggunakan di mana para UMKM ini bisa melakukan pinjaman tanpa agunan begitu kan. Nah, ini juga selalu setiap kali pelatihan itu kita identifikasi apa kebutuhan UMKM yang ada di dalam kelas pelatihan tersebut begitu. Ketika memang perlu pembiayaan, maka kita akan hubungkan dengan sektor perbankan dan DPM tadi khususnya, dan kita sudah mengelontorkan rekomendasi untuk penguatan modal ini sudah bahkan ratusan juta ya Mas ya. Alokasi kemarin saja lebih dari 600 juta untuk tahun 2023 untuk UMKM kita. Ya alhamdulillah dengan skema grace period 4 bulan, kemudian juga bunga 3% saja dan tanpa syarat bahwa sebelumnya belum pernah memiliki pinjaman di tempat lain, jadi bebas ya. Sekalipun sebelumnya pernah punya pinjaman di tempat lain pun tetap bisa mengakses ini sangat memudahkan para UMKM kita. Oke, jadi tetap ada kemudahan ya untuk akses pembiayaan seperti itu ya. Terus ada juga dari Mbak Indira, mau tanya nih terkait dengan menjaga rasa bagi pengusaha UMKM kuliner itu sangat penting nih. Betul. Apakah dari Dinas Koperasi itu ada semacam pembinaan untuk soal mungkin lebih ke arah kuliner seperti itu ya? Mau silakan. Ya, kita memiliki banyak sekali BIMTEK ya Mas ya. Jadi sejak dari BIMTEK yang sifatnya teknis maupun yang non teknis ya, yang hard skill maupun soft skill, meskipun tentu pembinaan itu tidak hanya berdiri sendiri dilakukan oleh Dinas UMKM saja, karena kalau kita melihat satu unit UMKM itu aspeknya sangat banyak itu ya. Kita selantiasa berkolaborasi dengan instansi teknis, bagaimana contohnya misalnya kalau tadi contohnya adalah makanan ya, sejak dari aspek penyediaan bahan baku misalnya
berarti kita berkolaborasi dengan pertanian. Dari aspek produksi misalnya kita berkolaborasi dengan perindustrian. Sedangkan dari sisi pemasaran kita akan melakukan berkolaborasi dengan swasta atau mungkin dari kami sendiri karena kita juga memiliki PLUT yang di situ juga ahli-ahlinya ada, banyak konsultan di sana. Nah, tetapi dalam menjaga rasa ini tentu kami pun dari bersama konsultan PLUT senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan. Jadi kita ada beberapa program sekaligus promosi PLUT ini ya Mas ya. Ada Konnyeni ya, itu Konnyeni itu singkatannya adalah konsultasi Senin ini. Jadi Konnyeni, kemudian ada Konrabi gitu ya Mas ya. Sudah rapi belum ini? Itu ada kepanjangan juga tuh. Ya, konsultasi Rabu ini. Oke. Gitu. Kemudian juga Kon Haji, sudah haji belum Mas itu ya, yang belum Kon Haji itu ya. Konsultasi Jumat ini. Ya, itu sebenarnya konsultasi-konsultasi yang bisa diakses oleh setiap UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Silahkan yang memerlukan tadi misalnya wah saya pengen rasanya itu biar terkoreksi, gimana sih mbok saya dikurasi, silahkan datang ke PLUT begitu. Kemudian kalau misalnya wah saya jauh dari PLUT gitu ya, kita ada kopi mantap gitu ya. Jadi konsultasi bisnis yang di situ lebih proaktif. Jadi konsultan-konsultan dari PLUT datang ke lokasi. Nanti silahkan para UMKM itu berkumpul di kelurahan misalnya, kemudian teman-teman konsultan itu siap untuk mendatangi mereka. Nah, disinilah kesempatan yang bisa digunakan untuk pendampingan terus-menerus secara free tanpa kita harus melalui sebuah program tertentu. Jadi ini tidak by program, kapanpun siapapun bisa mengakses. Kalau tadi masalah rasa dan sebagainya, silakan, bahkan dari sisi packing pun juga akan kita dampingi seperti itu. Berarti untuk proses kegiatan pendampingan juga misalnya dari UMKM itu memerlukan dan tidak harus menunggu pelatihan ada seperti itu ya, setiap hari pun bisa konsultasi seperti itu ya. Kalau pelatihan kami banyak sekali, ada sejak dari proses produksi tadi, kemudian ada pemasaran, ada packing, ada digital marketingnya, banyak banget pelatihan. Termasuk juga bagaimana kita fasilitasi PIRT misalnya kan ada BIMTEK-nya dulu, itu juga kita ada. Oke, baik. Kita ke Pak Kadir nih terkait dengan DPRD Kabupaten Sleman nih. Peran nih dari DPRD Kabupaten Sleman untuk pengawasan dari optimalisasi pusat layanan usaha terpadu atau PLUT ini bagaimana Pak Kadir? Baik, jadi kita bicara regulasi ya. Jadi PLUT ini kan perintah peraturan menteri ya, dengan peraturan menteri yang tertuang disampaikan Bu Sekretaris tadi. Tetapi perintahnya adalah kita untuk membuat PLUT, tapi anggarannya diminta dari APBD daerah kan gitu. Artinya kalau sudah demikian maka peran DPRD hadir di situ. Apapun kita mesti menyiapkan gitu. Masalah besarnya tentu disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah ya. Nah, DPRD mendorong itu semuanya karena untuk menciptakan pengusaha-pengusaha dari mikro, kecil, menengah itu kan pemerintah harus hadir. Nah, hadir itu bersama eksekutif yang menjalankan, DPRD yang menyetujui dan penganggaran. Kalau sudah tentu harus diawasi. Di situ ada UPT ya, pendanaan. Tentu kita mengawasi uangnya itu balik tidak, kapan kembali. Kalau itu bagus ya tentu kita tingkatkan. Maka di situ ada syarat berlaku. Ketentuan syarat berlakunya adalah bahwa pinjaman itu harus kembali, ada grace periodnya, kemudian ada periode pengembaliannya kapan, kemudian yang paling penting tentu tetap ada BI checking gitu, kemudian tentu ada juga namanya agunan gitu ya. Tanpa itu tentu kami tidak berani. Artinya bahwa kita ngajari mereka bahwa utang itu ya harus dikembalikan, utang itu juga digunakan untuk apa gitu. Ini ada bagian dari pembinaan yang kita lakukan. Maka nanti Dinas Koperasi di bawah Bu Kepala Dinas dan Bu Sekretaris ini, dia akan betul-betul memverifikasi lebih detail usahanya seperti apa, kelasnya kayak apa, opsinya berapa, beneran atau tidak, lokasinya di mana, punya masalah enggak dengan BI checking. Dia belum pernah hutang enggak apa-apa, tapi dia tidak pernah punya masalah BI checking. Kalau dia punya masalah tentu kita nanti beliau yang akan mempertanggungjawabkan untuk itu. Kan gitu. Inilah peran kami dari DPRD untuk mengawasi itu, dan kalau toh itu sudah ditunjukkan dengan data-data yang disampaikan secara signifikan,
ya kan, progresnya jalan terus, tentu kita harus menambahkan itu, karena berarti usahanya berjalan, UPT-nya pendanaan bagus berjalan dengan 3% setahun tadi, nah, itu tentu benar-benar nanti akan berkesinambungan. Oke, baik. Kita ke Bu Ayi nih terkait dengan kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Sleman nih. Kondisinya sebelum dan juga sesudah adanya PLUT KUKM yang dari Kabupaten Sleman itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Jadi keberadaan PLUT ini ibarat rumah sakit ya Mas ya bagi UMKM. Kalau kita sakit kan kita berobat ke rumah sakit, di sana banyak dokter gitu ya. Kemudian si pasien didiagnosa apa ya, batuk, pilek, berarti ke dokter penyakit dalam misalnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan PLUT Mas. PLUT ini selalu kami katakan bahwa PLUT itu adalah rumah sakit bagi UMKM begitu. Jadi nanti di sana siapapun bisa, kalau merasakan usahanya itu bermasalah atau mungkin pengen lebih besar begitu. Kalau ibarat kata, kalau saya ini sebagai wanita pengen lebih cantik, itu kan saya ke dokter kulit kelamin itu ya. Nah, UMKM pun juga begitu. Misalnya pengen lebih besar begitu, lebih dikenal begitu. Di sana nanti akan ada dokter yang membantu untuk mendiagnosa masalahnya apa, kemudian solusinya apa, dan akan kita dampingi. Jadi dengan adanya pola seperti itu, otomatis kita juga ada keterikatan ya antara UMKM dengan konsultan PLUT, dengan PLUT itu sendiri. Jadi mungkin Mas Iwan sendiri kalau berobat, bahkan dokternya mungkin sudah itu aja ya, kalau dengan nggak sembuh itu ya. Nah, demikian juga dengan UMKM juga begitu. Jadi dengan mereka berkonsultasi pada teman-teman di PLUT, terjadi keterikatan emosi yang kemudian berimbas pada keberanian mereka untuk senantiasa berkonsultasi, senantiasa minta didampingi dan seterusnya begitu. Otomatis dampak dari pola pembinaan pendampingan yang kontinu seperti itu meningkatkan secara signifikan UMKM di Kabupaten Sleman. Dan saat ini pun kita sudah memiliki banyak komunitas di alumni dari pembinaan UMKM binaan PLUT ya, alumni PLUT kalau kita nyebutnya seperti itu. Itu adalah UMKM yang sudah berhasil dibina oleh konsultan-konsultan kita begitu. Kita ada beberapa jenis keahlian di konsultan PLUT, sebagaimana dokter di rumah sakit ya, ada yang di produksi, ada yang di pemasaran, ada yang di keuangan begitu. Nah, semuanya akan memberikan diagnosa secara tepat permasalahan dari masing-masing UMKM. Dan keberadaan PLUT ini memang menjadi kebutuhan begitu. Bahkan teman-teman UMKM sendiri sempat ngenyang gitu ya, dalam tanda petik, kalau bahasa Jawanya itu ngenyang. Mbok kita itu juga dibantu untuk proses misalnya kesulitan yang kami hadapi, katakanlah untuk packing gitu ya. Packing itu kok jadi mahal ya gitu kan. Untuk pengalengan harus ndandake pun juga mahal ya. Di situ kami juga berpikir berarti perlu rumah sakit ini dilengkapi begitu dengan unit produksi yang itu bisa dipakai bersama itu, atau mungkin semacam rumah produksi bersama, entah itu dari sisi packingnya, entah itu dari sisi promosinya begitu. Nah, ini menjadi input bagi kami untuk kemudian berpikir memperbaiki, meningkatkan kualitas PLUT kami. Dan alhamdulillah cita-cita itu insya Allah terwujud ya Pak ya. Nanti di tahun 2026 kita bangun PLUT baru. Saat ini sedang kita bangun PLUT baru di Sleman Barat yang insya Allah akan menjadi rumah sakit yang lebih besar gitu. Rumah sakit yang lebih besar, terpadu, memberikan layanan yang lebih terpadu dan mencukupi kebutuhan UMKM kita. Baiklah, ini kayak ngomongin soal yang namanya PLUT KUKM memang nggak bisa 1 jam ya, harus lebih ya. Iya betul sekali. Oke, ini yang terakhir. Bener. Yang terakhir kita ke Pak Kadir dan juga Ibu Ayi. Ini ke Pak Kadir dulu terkait dengan harapan dan juga pesan untuk UMKM yang dari Kabupaten Sleman terkait dengan pelaksanaan PLUT nih. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh warga Sleman dan seluruh pengusaha kita dari UMKM di Sleman yang menyebar di seluruh Sleman ya, dari ujung timur ke barat, maka manfaatkan PLUT ini, karena kalau kalian memang sudah memilih menjadi pengusaha, tentu kalian harus punya jejaring yang dibutuhkan. Nah, di PLUT itu semuanya ada, dari jejaring market, jejaring produksi, jejaring
konsultasi yang berhubungan dengan behavior pasar, mentornya semua ada. Dan perlu saya sampaikan juga pengalaman saya menjadi ketua asosiasi, saya pergi ke Cina gitu. Jadi seluruh pengembangan dari mikro itu ada di sana. Ya kalau di sini namanya PLUT, kalau di sana itu seperti PLUT. Jadi kayak universitas yang gede gitu, itu tanggung jawab pemerintah. Jadi ada kelas manajemen, ada kelas orang mebel ya, itu kelas dari buat packaging, uji kekuatan, uji ini mesin-mesin dan seterusnya, yang makan juga ada dan seterusnya, gede banget. Dan saya ke sana tahun udah lama ya, tapi saya waktu itu setiap tahun saya pasti pergi ke sana 2-3 kali, melihat perkembangannya memang luar biasa. Jadi mungkin harapan kita satu ke pemerintah dalam hal ini ke Kepala Dinas Sekretaris, PLUT ini betul-betul bisa dimaksimalkan, kemudian lebih disebarkan secara masif ke warga kita semua, UMKM kita. Dan UMKM yang hari ini sedang mendengarkan atau menonton betul-betul bisa menggunakan kesempatan ini, karena fungsi pembinaan yang ada di sana itu tidak hanya perizinan, tidak hanya permodalan, tetapi pembinaan yang sifatnya pendampingan usaha sampai ke pameran. Ya. Jadi ini betul-betul satu embrio yang paket komplit gitu. Nah ini saya akan juga ikut bersama mengawasi dan tentu bekerja sama bagaimana PLUT ini betul-betul bisa berhasil dan nanti menjadi rumah sakit yang disampaikan Bu Ayu, menjadi rumah sakit bengkel usaha yang betul-betul bermanfaat untuk UMKM kita sehingga kelasnya nanti bertambah. Yang tadinya baru 0,2% nanti bisa menjadi 1%, 2% terus gitu. Saya kira itu. Oke, baik, ke Bu Ayu, mau silakan. Terima kasih pada teman-teman semua UMKM di seluruh Kabupaten Sleman. Alhamdulillah telah hadir PLUT di Kabupaten Sleman. Jadi tidak semua kabupaten ini sudah memiliki PLUT. Jadi teman-teman UMKM di Kabupaten Sleman sudah sewajarnya untuk mensyukuri kehadiran PLUT dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Kami Dinas Koperasi UMKM terus mencoba berusaha meningkatkan kualitas PLUT dan saat ini kami sedang membangun PLUT unit kedua di Krian Minggir Sleman. Ini lebih besar dari PLUT yang ada di depan di Jalan Pringgondani ya, di depan rumah dinas, dan insya Allah layanannya pun juga lebih lengkap. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadir, kami berusaha untuk mewujudkan PLUT yang baru ini sebagai rumah sakit sekaligus lembaga pendidikan begitu ya, sebagai universitas begitu bagi UMKM untuk belajar segala hal sejak dari awal sampai akhir, sejak dari proses produksi, kemudian proses pemasaran, kemudian juga pengembangan usahanya, penataan usahanya, semua akan kita fasilitasi. Jadi teman-teman UMKM jangan pesimis bahwa nanti sejak teman-teman mulai berproduksi, kemudian juga tidak perlu khawatir bagaimana pengemasannya, bagaimana penjagaan kualitas produksinya, bahkan pemasarannya pun akan kita bantu karena di sana ada area untuk promosi publikasi, ada sarana podcast, kemudian juga ada sarana untuk showroomnya begitu. Jadi sekalian kita juga memasarkan, sekalian juga kita promosikan produk-produk teman-teman sekalian. Jadi monggo mengakses PLUT dengan optimal, dengan maksimal. Akan hadir konsultan-konsultan untuk teman-teman sekalian yang senantiasa siap sedia dan bahkan tidak hanya hadir ke PLUT, ketika dibutuhkan untuk meluncur ke lokasi panjenengan semua, insya Allah teman-teman konsultan PLUT pun akan siap sedia. Jadi kami berharap mulai bergegas gitu ya dengan bersama kami. Bagi yang belum bergegas begitu ya, tetapi yang sudah, mari kita terus melaju untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup kita khususnya dan kualitas kehidupan masyarakat Sleman umumnya. Baik, harapannya luar biasa dan semoga memang harapannya bisa terrealisasi untuk kedepannya seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu dan juga Bapak Kadir sudah hadir tentunya di Bincang Parlemen kali ini di Smart Room DPRD Kabupaten Sleman, dan semoga di lain kesempatan Ibu Ayu dan juga Pak Kadir bisa ngobrol dengan tema yang berbeda begitu nggih? Ya. Baik. Itu tadi obrolan menarik kami terkait dengan optimalisasi pusat pelayanan usaha terpadu atau PLUT untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk simak juga dialog Dewan ya
dan di kanal YouTube-nya DPRD Kabupaten Sleman. Iwan Agastya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.